Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Raya Fadila Aryani. Nama Mbak siapa ya? Nama saya Linda Pramesti Utami, Bu. Sebelumnya saya di sini mau konsultasi, mau tanya tentang apa sih Bu HIV atau AIDS itu? Nah, HIV itu adalah virus. Nah, virus apa? Virus yang sejenis yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. Nah, HIV ini menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. Nah, sedangkan AIDS sendiri itu adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang berarti kumpulan gejala atau sindrom akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Lalu apa sih Bu penyebab HIV atau AIDS itu sendiri? Nah, penyebabnya itu bisa dari infeksi oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sel-sel pertahanan tubuh makin lama makin banyak yang rusak. Nah, biasanya penderita ini sangat rentan terhadap semua bentuk infeksi. Pada tahap air, penderitaan tidak bisa terhadap kuman-kuman yang secara normal bisa dilawannya. Selanjutnya, apa tanda-tandanya? Nah, tanda-tandanya bisa dimulai dari gejala awalnya, yaitu terjadi beberapa hari atau beberapa minggu setelah terinfeksi HIV tersebut. Nah, gejala ini berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja, lalu hilang dengan sendirinya. Nah, seseorang mungkin akan menjadi sakit dengan gejala-gejala seperti demam, rasa lelah, lesu, sendi-sendi terasa nyeri, batuk, dan juga nyeri tenggorokan. Nah, gejala lanjutannya bisa ditunjukkan dengan adanya kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, yaitu demam berkepanjangan, berat badan lebih dari 10% dalam waktu 30 hari. Nah, kelemahan tubuh yang mengganggu atau menurunnya aktivitas fisik sehari-hari, pembengkakan kelenjar di leher, lipat paha, dan juga ketiak. Nah, yang lainnya ada diare atau mencret ya, terus meneruskan tanpa sebab yang jelas, batuk dan sesak nafas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus, kulit gatal dan juga bercak-bercak merah. Nah, gejala akhirnya itu akan meninggal dunia sekitar 2 tahun setelah gejala AIDS ini muncul. Nah, gejala AIDS yang timbul adalah radang paru, radang saluran pencernaan, radang karena jamur di mulut dan kerongkongan, kanker kulit, TBC, gangguan susunan saraf atau neurologis. Jadi serem ya Bu. Yeah. Lalu gimana sih Bu cara penularan dari HIV itu sendiri? Nah, cara penularannya itu bisa dari hubungan seksual dengan mengidap HIV atau AIDS tersebut. Nah, secara seksual, secara vagina, anal dan oral dengan penderita HIV itu kan tanpa perlindungan bisa menularkan HIV selama hubungan seksual berlangsung. Bisa dari air mani, cairan vagina, dan juga darah dapat mengenai selaput lendir vagina. Nah, yang kedua ada ibu pada bayinya. Nah, penularan ini kepada anak yang dapat terjadi ada 3 waktu yang berbeda, yaitu saat janin masih dalam kandungan itu melalui tali pusat. Nah, yang kedua saat persalinan bayi terpapar cairan dan janin lahir baru, dan setelah bayi lahir melalui ASI. Nah, selanjutnya ada darah dan produk darah yang tercemar HIV/AIDS. Nah, cara penularannya sangat cepat karena virus yang langsung masuk ke pembuluh darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya bisa terjadi di penularan alat-alat untuk menoleh kulit. Nah, seperti alat tajam dan runcing seperti jarum, pisau, silet, membuat tato, memotong rambut, dan sebagainya. Nah, dan selanjutnya juga bisa menggunakan jarum suntik secara bergantian. Nah, ini jarum suntik yang digunakan di fasilitas kesehatan maupun yang digunakan oleh para pengguna narkoba itu sangat berpotensi menular HIV. Jarum suntik yang dipakai bergantian dapat berpotensi tinggi untuk menular HIV tersebut. Lalu penularan HIV bisa dari apa saja ya Bu? Nah,
HIV tidak menular melalui air mata, keringat, air liur, ludah, air kencing. Nah, selain itu juga ada peralatan makan, pakaian handuk, sapu tangan, dan toilet yang dipakai secara bersama-sama. Ada juga menggunakan kolam renang yang sama, itu tidak menular. Nah, berpelukan, berjabat tangan, hidup serumah dengan penderita HIV atau AIDS, gigitan nyamuk, dan juga hubungan sosial yang lainnya itu tidak menjadi menular ya. Itu. Lalu yang paling penting gimana sih Bu saya bisa mencegahnya? Cara mencegahnya bisa dengan cara abstinense, yaitu upaya untuk tidak melakukan hubungan seksual, terutama bagi seorang yang belum menikah. Nah, yang kedua ada be faithful. Nah, itu upaya untuk tidak berganti-ganti pasangan, atau dengan kata lain menunjukkan sikap saling setia kepada pasangan. Nah, yang ketiga ada kondom, melakukan hubungan seksual yang aman, yaitu dengan menggunakan alat pelindung itu tersebut. Nah, yang keempat ada don't inject. Ini jangan memakai jarum suntik atau alat yang menembus kulit secara bergantian dengan orang lain, terutama di kalangan pemakai narkoba. Nah, yang kelima ada safe environment, hindari pemakaian atau bahan tidak steril. Lalu kalau ada orang yang terkena HIV atau AIDS itu gimana Bu cara mengobatinya? Nah, cara pengobatannya itu ada beberapa obat yang digunakan untuk mengobati infeksi tersebut. Nah, obat itu. Nah, yang ketiga ada kondom, melakukan hubungan seksual yang aman, yaitu dengan menggunakan alat pelindung itu tersebut. Nah, yang keempat ada don't inject. Ini jangan memakai jarum suntik atau alat yang menembus kulit secara bergantian dengan orang lain, terutama di kalangan pemakai narkoba. Nah, yang kelima ada safe environment, hindari pemakaian atau bahan tidak steril. Lalu kalau ada orang yang terkena HIV atau AIDS itu gimana Bu cara mengobatinya? Nah, cara pengobatannya itu ada beberapa obat yang digunakan untuk mengobati infeksi tersebut. Nah, obat itu bisa mudah beradaptasi dan kebal terhadap satu golongan. Oleh karena itu, kombinasi golongan ARV akan diberikan pada penderita beberapa golongan ARV tersebut. Nah, yang kedua ada non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors. Nah, ini juga jenis ARV ini akan bekerja dengan menghilangkan protein yang dibutuhkan virus. Nah, yang ketiga ada nucleoside reverse transcriptase inhibitors. Nah, ini untuk menghambat perkembangan HIV di dalam tubuh sel. Nah, yang selanjutnya ada protease inhibitors. Ini untuk menghilangkan protease. Nah, yang selanjutnya ada entry inhibitors. Ini akan menghalangi HIV untuk memasuki sel-sel. Nah, yang selanjutnya integrase inhibitors. Ini akan menghilangkan integrase protein yang digunakan HIV untuk memasukkan materi genetik ke dalam sel-sel. Nah, pengobatan kombinasi ini dikenal dengan nama terapi antiretroviral atau ART, bukan ART asal rumah tangga ya. Nah, biasanya pasien akan diberikan 3 golongan obat ARV. Kombinasi obat ini diberikan berbeda-beda pada tiap-tiap orang dan jenis obatnya sendiri. Kalau saya kan sekolah ya, gimana sih cara mudahnya sebagai pandangan seorang siswa? Caranya yang pertama, jangan gunakan jarum bergantian. Nah, perhatikan luka yang terbuka, itu harus segera diobati gitu ya. Nah, lakukan vaksin untuk mencegah virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang selanjutnya ada pre-exposure prophylaxis. Ini dengan cara mengkonsumsi antiretroviral bagi mereka yang berisiko tinggi terkena HIV. Nah, hindari atau jauhi seks bebas.
ya Bu penjelasannya, sangat bermanfaat bagi remaja ya khususnya Iya. saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bikin Raya Fadila Aryani. Sebelumnya nama mbaknya siapa ya? Nama saya Wida Pramesti Utami Bu. Umur saya 16 tahun. Saya kesini mau konsultasi tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Saya mau tanya, apa itu kesehatan reproduksi pada remaja? Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Ada yang bisa ditanyakan lagi? Lalu apa faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan pada reproduksi remaja? Oke, yang pertama faktor kebersihan dan juga organ-organ genital itu. Nah, yang kedua ada akses terhadap pendidikan. Yang ketiga hubungan seksual pranikah. Yang keempat penyalahgunaan nafsa. Yang kelima pengaruh dari media sosial. Yang keenam akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi. Yang ketujuh ada hubungan harmonis dengan keluarga, penyakit menular seksual, pengetahuan, perubahan psikis, dan juga ada determinan remaja. Selanjutnya resiko perilaku yang remaja saat ini lakukan, dengan kan ibu tahu remaja pergaulannya saat ini seperti apa, resikonya apa saja? Emang zaman sekarang kan pergaulannya sangat bebas ya. Nah, resiko dari perlakuan itu bisa terjadi hamil di luar nikah dan juga ada penyakit menular, yaitu penyakit HIV atau AIDS. Lalu jenis-jenis lain selain HIV atau AIDS yang menyerang pada reproduksi remaja apa saja Bu? Nah, penyakit lainnya ada gonorea, sifilis, herpagenitalis, trichomoniasis, carproid, chlamydia, dan juga kondoma acuminata genital warts. Lalu apakah penting menjaga kebersihan reproduksi bagi remaja? Nah, kebersihan itu sangat penting, yaitu untuk mencegah berbagai penyakit infeksi, menjaga kesegaran dan keindahan tubuh, menjaga kebersihan tubuh juga sangat penting bagi semua orang, bukan diri kita sendiri. Nah, termasuk pada remaja dengan banyak aktivitas gerak dan olahraga. Nah, contohnya kita bisa menjaga dari itu untuk infeksi pencernaan, kulit, tangan, kaki, kuku, dan juga alat kelamin itu harus selalu bersih. Lalu cara mencegah PMS atau penyakit menular seksual itu gimana ya Bu? Saya masih bingung. Nah, cara mencegahnya yang pertama bisa dengan cara hindari perbuatan-perbuatan yang berisiko untuk kehidupanmu. Yang kedua, tidak melakukan hubungan seksual sebelum nikah ya. Yang ketiga, berani menolak ajakan yang berisiko tertular HIV atau AIDS. Nah, pilih teman yang berakhlak baik. Bagi remaja yang sudah menikah harus setia, jangan berganti-ganti pasangan gitu ya. Terus gunakanlah masa remajamu untuk hal-hal yang berguna. Intinya jadi anak yang baik ya. Iya Bu. Penjelasannya saya sudah jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ya dapat diamati dari misalnya anak kesehatan dan kematian karena peningkatan anak kesehatan dan juga kematian janin. Nah, penggunaan efek sendiri adalah suatu komponen dari berbagai enzim yang mempengaruhi segala reaksi kimia yang penting di dalam tubuh. Nah, ini merupakan juga komponen dari hemoglobin yang memungkinkan sel darah merah membawa oksigen dan mengantarnya ke jaringan tubuh. Nah, penggunaan efek sendiri dari oksigen dari paru-paru ke berbagai jaringan tubuh serta juga akan berfungsi sebagai katalis dalam proses perpindahan energi di dalam sel. Tablet nanti satuan efek selama saya hamil itu seperti apa? Nah, untuk dosisnya pada jaringan tunggal 200 sampai 600 mg untuk memenuhi peringatan masa sel darah merah. Nah, 200 sampai 370 mg untuk janin yang bergantung pada berat lahirnya, 150 sampai 200 mg untuk kehamilan eksternal, 30 sampai 170 mg untuk tali pusat dan plasenta, 10 sampai 300 mg untuk menggantikan darah lanjutan saat
saat melahirkan. Nah, jadi dibutuhkan paling sedikit 90 tablet FE untuk memenuhi kebutuhan zat besi selama kehamilan tersebut. Nah, kebutuhan dosis per harinya itu rata-rata 3,5 sampai 4 mg zat besi per hari. Nah, kebutuhan ini akan meningkat secara signifikan dalam trimester terakhir, yaitu dari rata-rata 2,5 mg per hari pada awal kehamilan menjadi 6,6 mg per hari. Untuk waktu minum tablet FM Untuk waktunya bisa sebelum tidur. Pemberian zat besi harus dibagi serta dilakukan dengan interval sedikitnya 6-8 jam. Kemudian interval ini ditingkatkan hingga 12 atau 24 jam jika timbul efek samping. Nah, ini bisa diminum dengan air putih atau air jeruk yang mengandung vitamin C. cara minumnya gimana ya? Cara minumnya diminum 3 kali sehari di antara makan. Jadi pada waktu perut kosong, bukan saat setelah makan, yang dapat menghambat penyerapan Fe, asam lambung dan asam asam obat membantu penyerapan Fe, sehingga Fe bisa diiringi dengan minuman jeruk. Sedangkan teh harus dihindari karena menghambat penyerapan. Nah, untuk penyimparannya bisa disimpan di tempat kering dan tidak terkena sinar matahari langsung atau dengan dekat dengan suhu yang panas. Efek samping tablet itu seperti apa kan? Saya kan pasti sering ya minum tablet Efek sampingnya itu bisa terjadi mual, muntah, konstipasi, diare, punje berwarna hitam kecoklatan. Makanan yang mengandung itu banyak, yaitu salah satunya produk hewani bernama daging merah, telur, serta ikan. Selain itu, zat besi juga banyak terkandung di dalam berbagai jenis kacang-kacangan seperti kacang kedelai dan juga kacang hijau. untuk makanan yang membantu penyerapan Fe-nya itu Makanannya bisa yang mengandung vitamin C dan juga vitamin B12. Vitamin C itu berperan dalam pembentukan kolagen interseluler dan proses penyembuhan luka. Nah, kalau vitamin B12-nya itu berfungsi untuk sel-sel tulang, sistem persarafan dan juga saluran cerna. untuk makanan yang menghambatnya Untuk makanannya yang menghambat bisa kopi, teh, garam kalsium, magnesium, dan vitamin dapat meningkat sehingga mengurangi jumlah sel tulang. berarti kopi kalau saya sedang mengkonsumsi takut tambah darah itu lebih baik menghindari kopi ya. Iya. Untuk cara mengolah makanan itu Cara mengolah makanannya itu sebaiknya dimasak untuk sekali penyajian, jadi tidak dihangatkan ya. Terus jangan mengonsumsi setelah dimasak lebih dari 6 jam karena bisa zat besinya itu bisa rusak. begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya sudah jelas. Terima kasih ya Bu buat penjelasannya. Jadi ya sekarang saya sudah bisa lega dan lebih tahu gitu tentang